Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua hingga akhir zaman. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada pemirsa dakwah Sulsel untuk menyimak setiap program yang kami sajikan kepada pemirsa dakwah Sulsel. Insya Allah kami hadir di bulan suci Ramadan ini setiap hari dan di jam yang sama dengan tema tentunya yang berbeda. Dan insya Allah kami akan memberikan wejangan kepada teman-teman terkait dengan ilmu yang akan teman-teman dapatkan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, saya ditemani oleh guru saya Ustadz Mustadin. Beliau adalah pembina Makassar Cinta Quran dengan tema fikih puasa. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum saya menyapa beliau, saya mengajak ya pemirsa dakwah Sulsel untuk mensubscribe ya channel kami, dan jangan lupa like dan share ya kepada keluarga, teman, kerabat agar kebaikan mereka dapatkan dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, kita sapa guru kita ya Ustadz Mustadin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ini menarik terkait dengan tema yang diangkat pada sore hari ini tentang fikih puasa. Kalau kita melihat bahwa pada hari ini ya, secara umum ya, dari masyarakat pada hari ini kan menjalankan puasa itu hanya sekedar memahami bahwa puasa itu diwajibkan, kemudian mereka mengerjakan puasa wajib itu ya, sehingga kemudian mereka tidak memahami bagaimana esensi dari puasa tersebut. Mungkin saya mengangkat satu pertanyaan ya untuk memulai diskusi kita. Kapan puasa Ramadan itu dimulai diwajibkan? Alhamdulillah. Bismillah. Puasa Ramadan itu dimulai ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Tepatnya itu pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya bulan Sya'ban. Itu turun ayat yang cukup populer di kalangan kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Rasulullah SAW sebelum diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, beliau itu sudah terbiasa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Beliau juga puasa Asyura. Jadi kalau ditanyakan kapan ibadah puasa itu dimulai, ya pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Itu artinya Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasa selama 9 tahun selama hidup beliau. Begitu. Baik, Masya Allah. Kadang kalau kita melihat ya, ini kan puasa dari tahun 2 Hijriah ya dimulainya, diwajibkan. Kadang ketika kita melihat bahwa puasa ini diwajibkan, kemudian banyak yang bertanya, kadang adik-adik kita ya, kadang bertanya kepada orang tuanya, puasa itu apa sih? Definisi puasa itu seperti apa? Nah, ini kan kadang orang tua menjawab ya sebagaimana yang mereka pahami tentang puasa, bahwa itu puasa wajib dan harus dilaksanakan. Kalau menurut Ustadz bagaimana? Kalau kita buka kitab-kitab fikih, yang kita pikir yang paling sederhana sekalipun, para ulama kita itu ketika menjelaskan tentang ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, itu selalu dimulai dengan definisi. Nah, ketika memulai dengan definisi, itu diawali dengan makna kata itu dari segi lughah, dari makna bahasa.
kemudian dari segi syar'an, dari segi syar'inya. Jadi selalu ada dua. Jadi nanti kita akan selalu menemukan makna bahasa dan makna syar'i atau makna istilah. Ketika makna bahasa ketemu dengan makna istilah, maka yang didahulukan adalah makna istilah. Nah, kita mulai kata puasa. Kalau bahasa Indonesia kan puasa. Ya, ya. Orang Arab mengatakan saum atau siam. Ya. Dari kata-kata soma. Nah, secara bahasa, soma itu bermakna al-imsaku. Itu artinya menahan. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau ada kuda tidak mau makan, maka mereka mengatakan somatil khailu. Kuda itu puasa atau tidak mau makan ya. Puasa dia. Nah, jadi arti bahasa soma atau puasa itu adalah al-imsak atau amsakah, menahan. Jadi orang Arab itu kalau menahan diri dari makan atau berbicara, itu biasa disebut dengan puasa. Puasa makan atau puasa bicara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makna syar'inya atau makna yang diambil dari praktek puasa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama kemudian menjelaskan atau mendefinisikan puasa itu secara syar'i adalah al-imsaku an syai'in mahsusin, menahan diri dari sesuatu yang khusus. Nah, ulama menjelaskan sesuatu yang khusus itu apa? Itu huwa al-muftirat. Jadi menahan diri dari sesuatu yang khusus maknanya adalah menahan diri dari yang membatalkan ibadah puasa. Nanti kita akan jelaskan apa saja membatalkan ibadah puasa. Ini kan penting. Kemudian dilanjutkan fi zamanin mahsusin, pada waktu yang khusus. Mananya adalah menahan diri dari membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu waktu yang khusus. Sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kemudian ansahsin mahsusin, dari orang yang khusus, itu mukallaf muslim. Jadi itu definisi secara singkat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, ini definisi sudah sering kita dengar. Jadi al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, itu sudah sering kita dengar. Ya gitu. Baik. Tadi menarik ya, Ustadz sampaikan bahwa waktu yang ditetapkan dalam menjalankan puasa, kapan memulainya dan kapan berbuka. Ini menarik juga nih, kan kadang orang tua itu ketika memberikan perintah kepada anaknya berpuasa, ini kan kadang masih menggunakan perasaan apakah anak ini mampu melakukan puasa atau gimana. Kalau menurut Ustaz ini gimana sih kita memberikan arahan kepada anak untuk menjalankan puasa dari umur mereka? Apakah umurnya sudah masuk sekiankah baru mereka diwajibkan puasa, atau mungkin ada latihan dulu di umur keberapa baru melakukan puasa? Ini bagaimana menurut Ustaz? Ya, anak itu sama sebenarnya dengan sholat. Mereka itu sudah dilatih puasa sejak umur 7 tahun. Dibiasakan memang. Dibiasakan. Yang sampai tua tidak mau puasa. Itu makanya dari kecil dibiasakan. Jadi anak-anak itu jadi umur 7 tahun sudah diajar puasa. Kalau misalnya jam-jam 9 sudah kelaparan, tidak apa-apa makan. Jelasnya sudah itu lanjut lagi. Kalau lapar suruh makan, lanjut lagi gitu. Diajari dari anak-anak. Bahkan kalau umur 10 tahun tidak mau puasa ya sudah mulai dicambuk. Ya, sama aja dengan sholat. Intinya harus diajarkan sejak walaupun anak-anak itu belum diwajibkan puasa, tapi sudah dididik dari kecil supaya terbiasa. Menarik ya, berarti tadi Ustaz sampaikan bahwa di atas 10 tahun itu sudah bisa dicambuk ya, ke anak-anak. Baik, Masya Allah ya, makin menarik ya pembahasan kita pada sore hari ini, pemirsa Dakwah Sulsel ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin terkait dengan menentukan atau menetapkan bulan Ramadan. Ini kan penetapan 1 Ramadan ini kan kadang-kadang ada perbedaan di kalangan kaum muslimin, dan kadang kami juga masyarakat pada umumnya melihat bahwa perbedaan ini sensitif juga sebenarnya.
ya ada perpecahan sehingga terjadi perpecahan karena perbedaan ini. Ini menurut Ustaz bagaimana? Bagaimana cara kita menetapkan bagaimana Islam menetapkan menetapkan satu Ramadan itu? Iya. Sebenarnya untuk memasuki bulan Ramadan itu gampang atau praktis sebenarnya. Jadi tidak usah terjadi ketegangan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau tak ilmunya sebenarnya tenang-tenang saja. Jadi untuk memasuki bulan puasa itu ya hanya ada dua. Yang pertama ru'yatul hilal, meru'yat hilal. Kalau sudah kelihatan hilal ya mulai besok puasa. Yang kedua, kalau tidak terlihat hilal, ya cukupkan saja bulan Sya'ban. Jadi kalau harinya bulan Sya'ban 29, ya cukupkan 29. Kalau 30 ya cukupkan 30 hari. Jadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Jadi berpuasalah karena melihat hilal, berbuka atau bersyawal, berlebaran karena melihat hilal Syawal. Jadi ketika terhalang pandangan akmilul iddata. Jadi cukupkan hitungan bulan Sya'ban. Iddata Sya'banah 30 yauma. Jadi cukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, terkait dengan ru'yah ini, ya ini yang kan terbagi dua pendapat. Ada yang ru'yah negeri sendiri, ada yang berpendapat dimanapun hilal itu terlihat, maka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat ru'yah lokal, maka prinsip kita itu kalau ada dalilnya, maka itu adalah pendapat yang islami. Jadi tidak usah gontok-gontokan lah masalah itu. Hanya saja di sini sebenarnya butuh kepemimpinan umat Islam. Karena hari ini kita tidak punya pemimpin Islam yang bisa menyatukan. Kalau punya pemimpin Islam enak ya. Pemimpin atau imam kaum muslimin itu tinggal mengadopsi salah satu pendapat. Kalau imam mengadopsi bahwasanya ketika terlihat satu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslim, ya sudah selesai. Jadi amrul imam yarfa'ul khilaf. Jadi perintah imam itu menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi imam bukan sembarang imam ya. Jadi jangan sampai bukan imam tapi dianggap imam. Nah, ini juga bermasalah. Baik, masalah. Menarik ini, Ustaz. Ini tadi dikatakan bahwa ada ru'yah secara global, ada yang diadopsi oleh negara. Gitu. Ini menarik. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada pengadopsian dari negara tertentu untuk kemudian menjalankan menetapkan satu Ramadan yang berbeda secara global, kemudian kita mengikuti ru'yatul itu, ya yang diadopsi oleh negara itu, apakah itu sah dalam pandangan Islam atau gimana menurut Ustaz? Kalau ada imam yang sah, maka kita harus mengikuti pendapat yang diadopsi oleh imam. Tidak boleh melaksanakan apa yang kita adopsi. Karena adopsi imam itulah ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau ada ulil amri yang mengadopsi satu, maka seluruh kaum muslimin itu harus ikut walaupun berbeda pendapat. Hanya saja pendapat kaum muslimin yang berbeda dengan adopsi seorang pemimpin ulil amri masih tetap bisa diajarkan, tidak dilarang. Hanya saja dari sisi pelaksanaan kita mengikuti apa yang diadopsi oleh ulil amri atau imam. Baik. Begitu. Ya, ini menarik tadi terkait dengan Ustaz sampaikan bahwa yang diadopsi oleh imam, ya. Sedangkan kalau kita melihat faktanya pada hari ini, kalau diadopsi oleh negara kan ada bermacam-macam ya. Ada yang republik berarti presiden, ya kan? Ada yang sultan kayak mungkin di Brunei. Kalau diadopsi oleh negara seperti itu gimana Ustaz, dalam pandangan Islam itu? Apakah termasuk pengadopsian imam atau berbeda? Dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud dengan imam itu adalah al-imamul azam. Jadi pemimpin agung, jadi pemimpin seluruh kaum muslim. Itu yang dimaksud imam dalam kitab-kitab fikih. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum yang akan diterapkan kepada seluruh kaum muslim, sehingga pendapat kaum muslim itu bisa disatukan. Gitu. Jadi sekarang enggak ada. Enggak ada. Iya. Baik. Jadi untuk sekarang kita bisa memilih pendapat yang kita anggap paling kuat. Walaupun misalnya yang memberikan pendapat itu adalah negara, iya, kita anggap kuat berarti bisa juga. Ya, pemimpin
Hari ini kan pemimpin sekuler, raja, ya itu. Iya ya, masya Allah ya. Baik, ini menarik sebenarnya. Kalau kita bahas ini mungkin agak membutuhkan waktu yang panjang ya. Tapi mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini penting juga kita pahami ya. Dan mungkin sudah menjadi apa ya, pertanyaan umum bagi tengah-tengah masyarakat. Tapi nggak ada salahnya kalau kita kita angkat lagi di sini ya. Terkait dengan rukun puasa nih, Ustaz. Kan ini bisa jadi kan ini yang menentukan puasa kita diterima atau tidaknya, puasa kita sah atau tidak, ini kan tergantung pemenuhan rukunnya ini. Jadi rukun puasa itu apa aja, Ustaz? Rukun puasa itu kalau yang sering kita dengar ada dua. Walaupun ada mengatakan 3. Ya. Rukun puasa itu yang umum, yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan ibadah puasa. Ada yang menambah 1, harus ada orangnya. Kalau walaupun ada niat, nggak ada orangnya, itu yang harusnya ada orangnya. Jadi walaupun semuanya tidak disebut, itu termaktub. Tapi ada yang merinci sampai 3 ya. Ada orangnya, kemudian niat, kemudian menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Nah, terkait dengan niat, niat ini harus ditetapkan di malam hari. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis itu yang sering kita dengar. Malam yujmi minal laili qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang belum menetapkan niat atau memantapkan niat di sebagian malam minal lail sebelum fajar fala siyamalah, maka tidak sah puasanya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu setiap malam harus niat. Baik. Nah, niat itu gampang sebenarnya. Niat itu kalau yang sering kita dengar nggak harus terlalu panjang seperti itu. Oh, iya. Karena kan yang sering kita dengar nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu kepanjangan. Kalau yang singkatnya gimana? Ya, orang-orang tua kita, nenek saya kan panjangan itu. Panjangan. Kalau yang mau biasa itu cukup saja saya niat puasa Ramadan, sudah cukup. Oh, cukup. Enggak usah bilang besok karena sudah pasti besok itu. Masya Allah. Untuk lillahi ta'ala ulama tidak wajib, hanya sunnah saja. Karena kan kita puasa insya Allah sudah pasti lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa besok sudah selesai. Jadi sejak malam maghrib itu sampai sebelum terbit fajar itu waktu untuk menetapkan niat. Jadi, tapi kalau Imam Malik ini mungkin cocok kalau yang was-was, yang sering lupa. Imam Malik itu berpendapat bisa menetapkan niat di awal saja. Saya niat puasa 1 bulan penuh selesai. Gitu. Oh, itu dibolehkan juga. Makanya kalau banyak pendapat begini kan enak. Kan ada orang sering lupa, was-was. Mungkin cocok dengan dia itu. Tapi di madhab Syafi'i juga mengatakan Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu berpendapat kalau misalnya ada orang bangun kemudian melakukan aktivitas yang ada kaitannya dengan puasa besok, misalnya sahur kan. Nah, itu sahur itu sudah dianggap niat. Jadi supaya tidak terjadi was-was, niatnya tidak itu. Kalau kita sudah bangun sahur itu sudah niat. Itu sudah dianggap niat. Walaupun nggak dilafazkan. Iya. Baik, Masya Allah. Jadi waktu niat itu dari maghrib sampai sebelum terbit fajar. Nah, ini tadi menarik ya terkait dengan niat, ini penting sebenarnya ya. Iya. Karena yang tadi Ustaz sampaikan bahwa karena manusiawi ya, kadang orang juga lupa, manusia itu lupa untuk niat puasa. Ya, jadi dia mengambil di awal ya untuk niat puasa sampai selesai ya. Madhab Syafi'i itu mengatakan ya harus niat setiap malam karena kan malam pertama dengan malam kedua tidak ada hubungannya. Oh gitu. Tidak ada kan? Jadi kalau batal puasa hari kedua itu puasa pertama tidak ada apa-apa, tetap sah kan? Iya. Jadi satu-satu itu. Oh begitu. Iya. Baik, ini masalah menarik ini sebenarnya ya terkait dengan ini persoalan yang mendasar ini yang harus sebenarnya dipahami oleh masyarakat. Ya, karena kita sebagai kaum muslimin ya memang harus memahami hal-hal dasar ini untuk kemudian menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi menarik terkait dengan mazhab Imam Syafi'i ya, kemudian tadi dibahas juga Imam Malik ya terkait dengan pandangan beliau tentang niat tadi. Saya pernah mendapatkan terkait dengan mazhab satu ini ya, apakah kita boleh mencampur adukan nih, Kayak misalnya saya niat menggunakan Imam Malik yang tadi 1 kali nih.
karena takut lupa gitu kan. Sedangkan puasanya kita mungkin mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Ini mencampurkan dalam satu perkara misalnya. Ini apakah dibolehkan dalam Islam? Bagaimana menurut Ustaz? Ya. Kalau untuk kalangan terpelajar, ya, kalau saya mengadopsi bahwasanya untuk satu masalah, misalnya puasa, itu harusnya mengikuti satu madhab. Jadi tidak boleh talfik, menggabung-gabung. Karena kalau kita menggabung itu, sebenarnya kita sudah melaksanakan aktivitas ibadah yang tidak ada seorang imam pun berpendapat seperti itu. Karena gabung-gabung. Tapi ada ulama lain yang itu membolehkan untuk talfik, menggabung-gabung, untuk orang awam. Makanya mereka mengatakan orang awam yang awam sekali itu tidak bermadhab. Iya, benar. Ini kan untuk ya ini untuk memberikan solusi kepada orang yang awam betul. Nah, kayak yang terpelajar, ya memang kalau saya sih mengadopsi pendapat ya harus mengikuti dalam satu masalah harus mengikuti satu madhab. Gitu. Menarik, Ustaz ya. Iya. Karena harusnya saya begitu sering, supaya kita rajin belajar. Karena persoalannya saya sering mendapatkan fakta hal yang serupa tadi yang dikatakan Ustaz, bahwa ketika kita menanyakan kamu sholat menggunakan mazhab apa, yang nggak tahu asal sholat aja. Ikuti mah ini pemirsa dakwah sosial, ini penting ya, pembahasan ini ya, mungkin perkara menurut kita mungkin receh, tapi ini penting banget ya untuk kualitas ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan ini ya, segala aktivitas jangankan kewajiban, perkara yang sunnah aja itu berpahala ya, dihitung dengan pahala wajib. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kita masuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan puasa tadi ya, terkait dengan puasa. Tadi kita bahas terkait dengan rukun puasa ya. Mungkin kita harus memahami juga ya. Mungkin ini juga pemirsa dakwah sudah sering mendengarkan ya, terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan, aktivitas yang dimakruhkan atau mungkin makruhnya puasa kita dalam aktivitas kita. Itu apa saja saat kira-kira? Iya. Sebelum itu mungkin saya lebih mendahulukan kan rukun yang kedua atau yang ketiga tadi, menahan diri dari yang membatalkan ya. Nah, ini apa saja sih yang membatalkan ibadah puasa? Iya. Yang pertama itu yang jelas membatalkan ibadah puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam mulut, terus tenggorokan, terus turun. Nah, iya. Mengenyangkan. Itu membatalkan puasa. Jadi makan, minum membatalkan puasa. Tapi kalau makanan itu hanya ada di mulut, tidak sampai tenggorokan, tidak batal itu. Jadi kalau ada gula-gula, tapi tidak tembus ke tenggorokan, itu tidak batal. Makanya mencicipi makanan itu, kalau ibu-ibu masak itu tidak batal itu. Kecuali dia ambil sendok, itu batal. Nah, kemudian yang membatalkan ini dalam pandangan mazhab Syafi'i ya. Semua yang masuk, benda yang masuk ke lubang yang besar, mungkin ada 5 ya, sudah kita sebutkan tadi, mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian lubang depan, lubang belakang. Kalau ada yang masuk itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau hidung itu ada sesuatu yang masuk, air kah, kelereng kah, itu apa saja masuk. Kalau beruduk di mulut juga apapun yang masuk itu bukan hanya makanan saja. Kalau kita sengaja kasih masuk lalat, batal itu kalau masuk di tenggorokan. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Menganga kan langsung ada lalat masuk, itu tidak sengaja tidak batal. Nah, kalau masuk, nah batasannya masuk sampai di mana? Karena kalau kita itu wudu kan sunnah, menghirup air. Makanya Rasul mengatakan, wabalik fil istinsyak illa antakuna so'ima. Bersungguh-sungguhlah menghirup air kecuali dalam keadaan puasa. Jadi batasannya sampai di sini. Ketika panas, kan kalau masuk air itu panas, ada yang terasa panas. Nah, kalau sampai di situ itu bisa batal puasa. Tapi kan persoalannya kita nggak bisa mengukur, Ustaz. Makanya hati-hati makanya jangan menghirup air, hati-hati, jangan terlalu dihirup. Nanti batal puasanya. Ini penting. Kemudian telinga itu batasan masuk benda itu sampai di mana? Batasannya itu kalau antum ustaz itu kasih masuk
telinga. Ini kelingking ke telinga. itu sampai batas itu. Kalau kelingking masuk itu belum. Tapi kalau melewati itu, berarti masih telinga bisa batal. Kalau masuk di lubang depan, ada yang masuk, apakah itu maksudnya kalau keteter, kita obat ya itu batal. Kemudian lubang belakang, kalau ada yang, makanya kalau cebok hati-hati. Jadi cebok itu hanya telapak tangan ya. Ya. Jangan dikorek-korek ke masuk, itu bisa batal puasa. Untuk perempuan juga, itu kalau cebok kencing, yang membersihkan itu hanya telapak tangan sini. Tidak boleh dikorek-korek. Korek itu bisa batal puasa. Baik. Kemudian muntah dengan sengaja. Laqai'u amdan. Muntah dengan sengaja itu mungkin memang memang dipancing-pancing supaya muntah. Itu atau menghirup-hirup memang sengaja untuk muntah ya. Nanti dialah yang tahu. Kalau muntah dengan sengaja itu bisa batal puasa. Berhubungan suami istri. Ini hanya untuk kasus suami istri ya. Kalau zina batal juga, tapi alhamdulillah zina. Nah, ini hubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma, walaupun tidak inzal. Maaf saja nih, ini kan pembahasan yang mulia, tapi kan harus disampaikan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi terkait yang itu, kalau misalnya nafsunya naik aja, tapi sampai ini ke luar. Nanti harus sini. Oh gitu. Jadi kalau maaf ini tapi harus disampaikan. Jadi kalau kepala zakar seorang laki-laki itu sudah masuk, sudah batal puasa. Makanya perempuan kalau cebok itu kencing tidak boleh dikorek-korek, karena nanti sama itu masuk. Seukuran kepala zakar seorang laki-laki batal puasa. Kemudian haid, itu jelas ya. Ini kan saya juga perempuan, jadi perempuan harus sabar. Kalau dia keluar haid waktu pagi enak, tapi pas 2 menit lagi baru ini harus sabar ya. Harus disegerakan. Tapi puasanya itu insya Allah sudah dapat pahala dari pagi. Dan nanti diqodho. Harus sabar perempuan. Nipas melahirkan itu bisa membatalkan puasa. Kemudian masturbasi, nikah dengan tangan. Ini bahaya ini. Ini sengaja ya, keluar sperma dengan sengaja. Iya, disengaja. Itu batal puasa. Tapi mungkin juga ada yang berpendapat tidak batal. Kalau ada dalilnya ya Islami lah. Kemudian gila. Dalam mazhab Syafi'i, gila lahzotan sesaat itu batal puasa. Tapi kalau pingsan nanti dilihat. Ini kan pingsan juga hilang akal. Kalau dia pernah sadar sedikit, sah puasanya. Jadi misalnya fajar pingsan, zuhur sadar sedikit, isya baru sadar, itu sah puasanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau orang tidur terus, sah. Walaupun tidak ada akalnya, hilang akal kan, tapi tidur sampai isya sah. Ayam juga itu kalau sempat sadar sah. Murtad batal juga puasanya. Gitu. Itu saya kira yang paling pokok ya, yang membatalkan ibadah. Baik, masalah banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Ustadz, tapi karena waktu yang membatasi kita ya, dan mungkin juga menjelang buka puasa ya, pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, tetap mengikuti program kami ya, spesial di bulan suci Ramadan ini ya. Insya Allah kami selalu hadir bersama teman-teman semua ya, untuk kemudian memberikan tema yang menarik kepada teman-teman pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kami mengajak pemirsa dakwah Sulsel untuk subscribe ya channel kami, jangan lupa like ya, kemudian share kepada keluarga, teman, kerabat kita agar kebaikan mereka dapatkan juga, dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin ini Ustaz, syukran jazakallah khair atas ilmunya pada sore hari ini. Semoga bernilai ibadah ya, semoga bermanfaat bagi pemirsa dakwah Sulsel. Kita akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.